Setelah sistem pertahanan udara darat gagal mencegat UAV Bayraktar TB2 Ukraina, Rusia kini mengerahkan pesawat tempur Su-30SM untuk menembak jatuh UCAV TB2. Angkatan Darat Rusia berharap bahwa Su-30SM akan membantu dalam kontrol yang lebih baik dari langit terhadap peningkatan invasi reguler drone Bayraktar TB2 Ukraina. Selama beberapa hari berturut-turut, Angkatan Darat Ukraina telah melakukan penyergapan dan melancarkan banyak serangan dahsyat terhadap kelompok tentara Rusia yang ditempatkan di daerah sekitar Pulau Zimini atau Pulau Ular melalui UAV Bayraktar TB2. Hal itu tentu membuat Moskow sangat marah. Misalnya, pada tanggal 27 April, Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan pos komando depan dan kompleks rudal anti pesawat Strela 10. Ketinggian rendah Rusia yang ditempatkan di Pulau Ular yang sedang diduduki sementara. Melansir dari defenseview.in, pada tanggal 2 Mei, drone Bayraktar TB2 menenggelamkan 2 speedboat Raptor yang mencoba melakukan pengintaian di Muara Danube. Antara lain, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah drone ini menghancurkan kapal musuh. Perlu juga disebutkan bahwa sistem rudal anti pesawat Rusia menunjukkan efektivitas yang sangat rendah terhadap UAV Bayraktar TB2 murah. Meskipun ini bukan pertama kalinya Rusia menghadapi UAV TB2 di medan perang Suriah, Libya, dan Karabakh, Rusia sudah menghadapi UAV TB2. Melansir dari Defense Express, tentara Rusia memutuskan untuk memperketat kontrol wilayah udara untuk menutupi lebih dekat formasi pertempuran di pulau yang diduduki sementara. Menurut media Ukraina, sepasang pejuang mulai direkrut di sana untuk tugas sepanjang waktu. Misalnya, pesawat Su-30SM dari Resimen Penerbangan Angkatan Laut ke-43 dari Armada Laut Hitam Rusia. Pihak Rusia tampaknya berharap bahwa berkat kemunculan sepasang pesawat tempur Su-30SM yang disebutkan di atas, mereka akan dapat mengidentifikasi drone Bayraktar TB2 Ukraina dari jauh untuk merencanakan penghancurannya. Kekuatan pesawat tempur Su-30SM terletak pada radar pasif Paset Array 011M BARS yang mampu mendeteksi target udara dengan area refleksi radar yang besar seperti bomber B-52 dari jarak 400 km. Parameter radar N011M BARS yang terintegrasi pada pesawat tempur Su-30SM dinilai mendekati tipe N035 Airburst yang dilengkapi dengan pesawat tempur multiperan Su-35S. Senjata ini lebih rendah kemampuannya dalam mendeteksi target kecil. Oleh karena itu, ada beberapa keraguan yang muncul di Rusia sebelum misi baru untuk pesawat tempur Su-30SM karena tidak ada jaminan bahwa radarnya akan dengan mudah mendeteksi Bayraktar TB2. Keunggulan UAV Ukraina adalah memiliki area pantul radar kecil dan sering beroperasi di ketinggian rendah, membuat radar N011M Su-30SM rentan terhadap gangguan karena pencampuran medan ketika diamati dari atas. Tidak hanya itu, biaya penerbangan per jam pesawat tempur berat seperti Su-30SM tidak kurang dari $45.000. Sehingga masalah ekonomi juga perlu ditangani secara serius. Kemungkinan pesawat tempur Su-30SM Armada Laut Hitam hanya akan melakukan patroli pada waktu-waktu tertentu. Dan sebagian besar waktu, tugas menjaga UAV Bayraktar TB2 Ukraina masih akan diemban oleh kompleks pertahanan udara. Rusia menyatakan artileri miliknya telah menyerang beberapa posisi dan benteng Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan yang berlangsung pada Rabu malam waktu setempat itu menewaskan lebih dari 600 pasukan Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 600 nasionalis dan 61 unit senjata dan peralatan militer dihancurkan. Rusia menambahkan rudalnya juga menghancurkan peralatan penerbangan di lapangan terbang Konatovo, wilayah Kirovohrad, tengah Ukraina, gudang amunisi besar di kota selatan Mykolaiv. Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari dalam misi operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer negara tetangganya itu. Rusia menyebut operasi itu untuk membasmi orang-orang nasionalis berbahaya. Barat beraksi keras dengan memberlakukan sanksi ekonomi dan mengasingkan Moskow dari forum internasional. Sejak pekan lalu, Moskow telah memfokuskan kembali serangan daratnya di Donbas sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain termasuk ibu kota Kiev. Manuver terbaru ini didorong kembali oleh perlawanan Ukraina di utara.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut telah menargetkan 9 Mei 2022 sebagai hari kemenangan atas Ukraina. Namun Kremlin membantah spekulasi tersebut. Kremlin menyatakan operasi militernya tak menginginkan perang. Adapun Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan rudal nuklir di Enclave Kaliningrad, wilayah perbatasan dengan Uni Eropa. Daerah itu berada di tengah Lituania dan Polandia. Selama latihan itu, The Moscow Times mengutip pada Kamis, Rusia mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak Iskander yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 100 prajurit itu serta dalam latihan tersebut. Menurut Kemenhan Rusia, pasukan mempraktikkan serangan tunggal dan ganda pada target dengan meniru sistem rudal. Mereka juga menjajal lapangan udara, infrastruktur, pertahanan, peralatan militer, dan pos komando.